Ya, halo Bapak Ibu, peserta webinar, narasumber, dan seluruh panitia yang bertugas. Saya ucapkan selamat pagi. Selamat datang pada acara webinar dari kami, PT Bima Sakti Altera, yang kali ini bertemakan pentingnya integrasi karyawan di rumah sakit, menyongsong perkembangan industri kesehatan. Yang akan dilaksanakan pada hari ini, Jumat 22 April 2022, yang akan berlangsung kurang lebih hingga 1,5 jam ke depan di jam 11.30 WITA. Dan perkenalkan Bapak Ibu, saya Jordan Renal Undoki, tim komersial dari PT Bima Sakti Altera, yang hari ini akan menjadi moderator pada webinar kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, saya ucapkan Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan webinar kita pada hari ini, Bapak Ibu, kami dari PT Bima Sakti Altera akan menghadirkan dua narasumber hebat yang akan membawakan materi-materi yang akan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Nah, untuk narasumber kita yang pertama adalah Bapak Dr. Iputu Oka Darmawan, IBCLC Mars. Nah, beliau dari Divisi Jaminan Kesehatan Persi Daerah Bali, dan yang kedua adalah oleh Bapak Denny Fahrudin SKM. Beliau menjabat sebagai analis kepegawaian madya, koordinator substansi SDM Diklit pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. Nah, sebelum kita masuk kepada materi webinar kita, Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa arahan terkait webinar kita di hari ini. Untuk yang pertama, disampaikan kepada seluruh peserta webinar agar dapat melakukan perubahan format nama dengan format nama, min, nama instansi, klinik, atau rumah sakit Bapak Ibu. Untuk contoh format akan dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat box. Untuk yang berikutnya, saya sampaikan bahwa ini selama berjalannya webinar, mikrofon untuk para peserta akan dinonaktifkan. Dan mikrofonnya aktif hanya pada host dan co-host saja. Apabila nantinya peserta ada yang ingin disampaikan, dapat menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan yang ada pada tengah bawah layar Bapak Ibu. Lebih tepatnya pada menu reaction. Atau juga Bapak Ibu dapat menggunakan fitur chat box untuk langsung memberikan tanggapan, pertanyaan pada sesi materi nanti. Nah, untuk arahan yang ketiga, Bapak Ibu, akan ada sesi Q&A yang nantinya akan dibuka untuk seluruh peserta dengan menggunakan dua metode, yaitu secara langsung dengan raise hand atau angkat tangan tadi, dan yang kedua melalui fitur chat box. Dari seluruh pertanyaan yang telah disampaikan, panitia nantinya akan memilih pertanyaan yang berkaitan dengan materi agar nantinya dapat ditanggapi oleh narasumber. Nah, diharapkan Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan itu berkaitan dengan materi. Dan apabila ada hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan sistem kami, yaitu sistem Smart Present, agar segera mendapatkan penanganan, Bapak Ibu dapat menghubungi customer support kami di nomor 0812 3818 9460. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, 0812 3818 9460. Nah, nanti untuk nomornya juga akan disampaikan melalui kolom chat box ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Terkait hadiah, kami akan menyediakan hadiah menarik pada webinar kita pada hari ini Bapak Ibu. Untuk yang pertama, itu adalah door prize berupa satu buah smartwatch yang akan diberikan kepada peserta yang beruntung yang telah menyampaikan pertanyaan terbaik. Nah, pertanyaan ini akan dipilih nantinya oleh panitia Bapak Ibu. Hadiah yang lainnya adalah berupa voucher dengan total 4 voucher yang nantinya akan diundi melalui aplikasi Wheel of Names. Aplikasi Wheel of Names ini sendiri adalah aplikasi yang kami gunakan untuk melakukan pengundian ya Bapak Ibu. Namun, aplikasi ini bukanlah aplikasi yang dimiliki oleh PT Bima Sakti Altera. Meskipun demikian, hasil yang diperoleh adalah sah dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang berikutnya terkait sertifikat webinar. Nah,
Kami hanya memberikan sertifikat kepada peserta yang hadir dan sudah melakukan proses registrasi, Bapak Ibu. Namun, apabila nantinya ada peserta yang mengikuti webinar ini tapi tidak melakukan registrasi sebelumnya, mohon maaf kami ucapkan bahwa kami tidak dapat memberikan sertifikat untuk webinar kita di hari ini. Dan Bapak Ibu, terkait pengiriman sertifikat, itu akan kami lakukan selambat-lambatnya H+3 setelah kegiatan webinar kita hari ini. Dan untuk arahan yang terakhir, kami juga menyediakan feedback form pada webinar kita di hari ini, untuk kami juga senantiasa dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan menarik dan bermanfaat seperti webinar kita pada hari ini, Bapak Ibu. Kami menyediakan formulir untuk dilengkapi di mana para peserta dapat memberikan masukan kepada kami. Link formulir feedback akan diberikan oleh panitia melalui kolom chat box. Ya, baik Bapak Ibu, sekian arahan yang dapat saya sampaikan. Diharapkan kita semua dapat mengikuti arahan yang telah disampaikan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya persilakan untuk para narasumber kita di webinar hari ini untuk dapat memberikan kata sambutan singkatnya. Nah, baik, untuk yang pertama saya persilakan dari Bapak Dr. Iputu Oka Darmawan, IBCLC Mars, untuk memberikan kata sambutannya. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih sehat, masih selamat nih di masa pandemi, sehingga bisa berkumpul untuk berbagi tentang tema integrasi data kepegawaian. Terima kasih saya sampaikan juga kepada panitia untuk sesi berbaginya. Saya Dr. Oka, saya dari Persi Bali, mewakili Persi Bali dari Divisi Jaminan Kesehatan. Jadi nanti teman-teman, saya lebih banyak menyampaikan teknis di lapangan, seperti apa yang kami butuhkan, apa yang rumah sakit hadapi, sehingga nanti kalau misalnya ada diskusi, kita bisa berbagi pengalaman-pengalaman kita. Demikian sementara dari saya. Terima kasih banyak untuk panitia. Salam kenal untuk teman-teman semua. Salam kenal Pak Denny. Terima kasih bisa hadir dan berbagi. Selamat pagi, Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih Dr. Oka atas kata sambutannya. Nah, untuk narasumber kita yang kedua, Bapak Ibu, ini ada dari Bapak Denny Fahrudin. Nah, beliau selaku dari RSKO Jakarta. Nah, untuk Bapak Denny, kami persilakan Pak untuk kata sambutannya. Baik, terima kasih Pak Bli Jordan ya, dari Bali, yang biasa Mas di Jakarta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal dan salam hormat kepada Ibu Bapak, para pengelola SDM yang luar biasa yang telah hadir di webinar kali ini. Serta salam kenal juga saya Dr. Oka dari Persi Bali ya Dok ya. Perkenalkan, saya Denny Fahrudin, saat ini bekerja di bagian SDM Dikit Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta atau RSKO Jakarta. RSKO Jakarta itu merupakan salah satu UPT atau unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada PT Bima Sakti Altera yang telah mengundang kami untuk sharing ya tentang pengelolaan kehadiran kerja pegawai. Saya yakin Ibu Bapak juga pasti punya pengalaman yang unik dan luar biasa dalam pengelolaan SDM, khususnya yang terkait dengan kehadiran kerja pegawai. Nah, harapan kami tentu kita bisa saling sharing atau bertukar pengalaman sehingga dapat meningkatkan kinerja kita semua dalam pengelolaan SDM di rumah sakit. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Denny untuk kata sambutannya. Nah, terima kasih kembali kami ucapkan untuk Bapak Dr. Oka dan Bapak Denny yang telah memberikan kata sambutannya. Nah, baik Bapak Ibu, tanpa kita menunggu lama lagi, mari kita masuk kepada materi yang pertama. Nah, untuk materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Dr. Oka.
Nah, untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Dr. Oka. Oke. Terima kasih Bapak Jordan selaku moderator. Teman-teman, jadi saya sehari-hari di Rumah Sakit Ari Santi, jadi sebagai Direktur Rumah Sakit, apa yang saya bagikan, apa yang kita hadapi sehari-hari di perumahsakitan. Jadi di zaman sejak 2014 itu, sejak Jaminan Kesehatan Nasional mulai, itu kita mengalami perubahan yang sangat besar. Jadi kalau misalnya sudut pandangnya di BPJS itu efisiensi biaya dengan model pembayaran paket, kalau kita di rumah sakit sudut pandangnya itu efektivitas terapi. Gimana caranya membantu pasien sembuh. Kemudian kalau di sudut pandang rumah sakit dengan dokter DPJP, kalau rumah sakit sudut pandangnya gimana cara berhemat nih dok, efisiensi sehingga bisa ada laba, khususnya rumah sakit swasta. Kami rumah sakit swasta. Sedangkan di DPJP sudut pandangnya adalah gimana ini biar bisa sembuh nih pasiennya. Karena dokter-dokter sekolah untuk membantu pasien, bukan mengurusi uang seperti itu. Nah, kemudian rumah sakit itu seiring perjalanan 2014 itu kemudian berpikir melakukan reformasi internal bahwa seluruh biaya operasional itu perlu kita pikirkan ulang. Nah, salah satunya adalah di biaya kepegawaian. Itu kalau di tempat kami merupakan biaya operasional yang paling tinggi. Kemudian kita harus berpikir gimana caranya banyak pegawai bisa kita atur ulang. Kalau misalnya tidak diberhentikan, jadi dikembangkan, usahanya punya klinik baru dan seterusnya. Pegawai bisa bergerak ke klinik baru. Tapi kalau tidak ada pengembangan, yang paling mungkin untuk menyelamatkan kondisi laba rumah sakit saat 2014, apalagi terlebih lagi kemarin di pandemi 2020 itu, bagaimana kita mengurangi karyawan, seperti itu. Jadi ini berita buruknya nih, kita mengurangi karyawan dari segi manusiawi. Tiba-tiba teman-teman yang sudah kita ada kerja setahun, karena masih masa kontrak, kita tidak lanjutkan. Mohon izin tidak dilanjutkan ya Dek ya, karena kondisi kita, kondisi internal. Nah untuk itulah, banyak kegiatan yang perlu kita lihat untuk kemudian kita potong. Kegiatan itu dilakukan oleh manusia, dipotong, kemudian dilakukan oleh mesin. Nah, proses memindahkan ke mesin inilah menjadi proses otomatisasi, integrasi data, segala macam. Sehingga kebutuhan pegawai, kebutuhan orang, itu tiba-tiba berkurang. Misalnya dari 4 orang, akhirnya dibutuhkan 1 orang, seperti itu. Sehingga biaya operasional menurun. Nah, itu yang kami alami di swasta. Mungkin bisa di slide berikutnya. Jadi kita akan diskusi tentang 3 hal ini, situasi data, kemudian manfaat integrasi dan tahapan integrasinya. Itu. Ya, lanjut slide-nya. Nah, situasi ini. Jadi contoh, kita punya banyak pekerjaan manual menggunakan kertas, mulai dari memasukkan lamaran, yang sebetulnya bisa diganti dengan lamaran di email, di web, di-upload misalnya lewat Google Form kayak gitu sekarang ya. Kemudian pekerjaan manual lagi setelah karyawan ini masuk, proses rekrutmennya, kalau dulu harus ketemu, sekarang sudah bisa online. Kemudian nanti datang ke rumah sakit untuk orientasi. Orientasi, ada petugas, ada pemateri. Nah, materi-materi ini bisa kita videokan. Kemudian calon karyawan ini bisa, atau karyawan yang sudah di masa orientasi ini bisa menonton, kita berikan pretest dan posttest, kemudian ada ujian wawancara. Kemudian karyawan setelah masuk, bulan depannya mulai dapat gaji, dulu misalnya gaji dikerjakan 4 hari. Dilakukan oleh 4 orang. Butuh beberapa orang melakukan pekerjaan. Nah, kita proses ini, otomatisasi, sehingga sisa petugas 1 orang.
Dulu awalnya 4 hari, sekarang proses gaji 2 jam. Kemudian menjadi 2 detik. Tinggal dipencet aja enter, proses pengajian langsung mesin yang bekerja memproses sehingga keluar daftar gaji yang dibayar oleh keuangan seperti itu. Jadi itu contoh banyak pekerjaan manual. Kemudian pekerjaan manual yang lain itu misalnya setelah berada di internal, kita latih nih teman-teman perawat yang dari banyak kampus berbeda karakter, kita kondisikan untuk berkarakter seperti karakter rumah sakit kita, mematuhi SPO kita. Nah, kemudian ini ada diklat. Dulu diklat harus bertemu, kemudian ada pretest postes yang berkertas. Sekarang daftar diklat kita bisa online kan, karyawan bisa ikut, tinggal ngeklik saja, kemudian terkumpul nama-nama yang akan diklat bulan ini, diklat dibuka, mulai mengisi pretest online, menonton video, mengikuti post-test. Kemudian pemeriksaan atas kemampuan karyawan ini kita cek di monitoring dari atasan di unit masing-masing atau ruangan masing-masing. Kemudian sertifikat diklatnya langsung terkirim, habis diklat terkirim langsung ke data kepegawaian. Kalau dulu harus di-print, dibutuhkan petugas ngeprint, mungkin sehari atau 6 jam kita ngeprint baru selesai, kemudian dimasukkan ke file karyawan. Nah sekarang begitu selesai post-test, nilainya cukup, misalnya lebih dari 80% nilainya, masuk data masuk sertifikat ke data kepegawaian. Jadi itu otomatisasinya. Kemudian setelah berjalan, bekerja, teman-teman dinilai kinerjanya, kemudian pilihan kerja dapat dilakukan berdasarkan ini logbook, misalnya logbook bisa online lewat aplikasi, bisa juga ke unitnya, kepala ruangannya langsung menilai, bisa difoto kegiatannya pada saat melakukan tindakan, melakukan keterampilan tertentu, kemudian dikumpulkan untuk siap masuk ke sistem penilaian. Dulu proses ini kita manual, lama-lama sekarang kita wajib bergerak ke otomatisasi. Jadi pekerjaan ini misalnya pada saat karyawan mau pensiun, kita butuh data pensiun. Dulu kita butuh orang untuk mengecek data. Nah, kemudian kita panggil dari mesin, mesin menampilkan data. Tahun ini siapa yang pensiun ya? Nah, kita siapkan pensiunnya sebelum jatuh tempo. Nah, itu contoh pekerjaan manual pindah ke otomatisasi. Jadi dikerjakan oleh beberapa orang, kemudian dengan otomatisasi bisa dilakukan oleh 1 orang. Kemudian menggunakan banyak kertas, nah sekarang mengurangi kertas. Membutuhkan banyak ruang untuk menyimpan, sekarang tinggal disimpan di server atau di cloud server. Dulu tidak terintegrasi, butuh 4 orang mengerjakan, baru digabung datanya, sekarang mesin yang membantu mengintegrasikan. Ada waktu yang dibutuhkan dulu, dari 4 hari penggajian, kemudian menjadi 2 jam, menjadi 2 detik, seperti itu. Nah ini semua proses ini tidak efisien. Padahal efisiensi proses bisnis itu membantu kemampuan labaan rumah sakit. Jadi kita berhemat orang, berhemat kertas, berhemat rak, kemudian biaya untuk pemusnahan dokumen, bila dokumen itu sudah berumur 5 tahun ke atas, nah itu semua bisa kita hemat. Nah slide berikutnya, ini contoh-contoh yang tidak efisien, jadi proses diklat, beberapa orang, pretest, post-test, dulu ada orang terlibat, sekarang sudah mesin, pakai Google Form misalnya, atau punya aplikasi sendiri rumah sakitnya, penerbitan sertifikat, penyimpanan data diklat, penilaian kinerja, nah, dulu pakai kertas atau prosesnya butuh waktu lama, sekarang sudah mesin yang bantu. Kemudian penggajian, nah ini juga tadi saya sudah jelaskan. Nah contoh masalah-masalah di penggajian itu, misal dibuatkan jadwal pagi, sore, malam libur, kemudian petugas tukar jadwal, kemudian izin atau cuti, anaknya tiba-tiba sakit, dia harus libur. Itu kadang kalau manual bisa, kalau bahasa Balinya ketelisut gitu, jadi tidak kebayar jadinya jasanya teman ini. Nah kalau sudah mesin, sudah bisa otomatis langsung masuk ke dalam sistem gaji. Pembayaran uang lembur demikian juga. Kemudian scan sidik jari. Scan sidik jari atau scan pupil mata itu sudah bisa link otomatis dengan gaji. Jadi mesin yang melakukan analisa untuk siapa yang telat, siapa kemudian yang dalam sebulan melebihi waktu telatnya untuk bisa dipanggil, diedukasi ulang. Gitu. Termasuk juga kegiatan belanja. Misalnya kalau misalnya rumah sakit menyediakan kantin,
Untuk karyawan belanja potong gaji. Rumah sakit menyediakan koperasi atau minimarket untuk karyawan belanja kebutuhan pokok keluarga, jadi potongan otomatis digaji. Rumah sakit menyediakan cicilan kerjasama dengan bank, ada cicilan bank otomatis bridging bank dengan rumah sakit. Nah, itu bisa dihemat orang dengan jalan proses itu dipindah ke mesin. Oke, lanjut lagi slide-nya. Jadi misalnya nih di tempat kami, yang pengalaman kami butuh proses-proses yang diotomatisasi atau digitalisasinya di rekrutmen seleksi, diklat internal, penilaian kinerja, remunerasi, misalnya pembayaran gajinya, pengawalan aspek legal. Aspek legal itu contohnya perawat. Ada 180 orang, berapa yang STR-nya habis, berapa yang Serkom-nya belum terbit. Nah, ini misalnya untuk menerbitkan Serkom kita butuh SKP jumlah tertentu dalam 5 tahun, itu direcord oleh mesin, sehingga kalau ada staf yang kurang, rumah sakit bisa bantu mengadakan tiap tahun pelatihan-pelatihan internal untuk di SKP-kan dan memenuhi SKP dari tenaga kesehatan profesi ini. Lab, radiologi itu butuh SKP tiap tahun, dan itu bisa didetek oleh mesin siapa yang kurang, kemudian kita lakukan diklat, undang karyawan lain dari rumah sakit lain, sehingga dapat manfaatnya juga, undang pembicara, jadi kita bisa memberikan bantuan ke karyawan memperoleh SKP sesuai kebutuhan sertifikat kompetensinya. Itu contohnya. Jadi dari awal itu rumah sakit hadir untuk membantu aspek legal ini. Karena kalau tidak legal, karyawan tidak bisa kerja, direktur juga bermasalah. Jadi dari awal dikawal, dapat SKP cukup, ajukan Serkom, Serkom terbit, urus STR-nya. Kemudian SIP-nya di rumah sakit tersebut. Nah, itu bolak-balik siklusnya begitu. Kemudian pensiun atau resign. Nah, resign misalnya haknya apa saja, dia dapat mesin yang mendeteksi, seperti itu. Oke, slide berikutnya. Nah, ini manfaatnya. Jadi data yang manual tadi kita perlu olah menjadi informasi, sekarang sudah dibantu oleh mesin. Rumah sakit butuh analisa dan pengambilan keputusan, misalnya pada saat kita pandemi kemarin, berapa total kemungkinan pendapatan kita turun dan berapa biaya harus kita tanggung, bagaimana cara melakukan pengendalian kerugian di masa pandemi. Nah, itu bisa dibantu oleh mesin. Nah, manfaat dari mesin ini, mesin SIM RS atau SIM kepegawaian atau SIM pengkajian, payroll SIM gitu, itu membantu kita pengambilan keputusan cepat dan tepat dengan data. Jadi tidak lagi mau proses manual. Menggunakan Excel pun itu saya masih anggap manual ya. Jadi kita minta tolong mesin yang tinggal klik begitu aja. Nah, ini data-data ini sebetulnya berintegrasi atau terkait ini. Kalau misalnya rumah sakitnya punya klinik lain atau punya jejaring rumah sakit lain, itu bisa saling bridging antar grupnya, sehingga bisa informasi itu diolah untuk dapat peningkatan mutu layanan. Contoh di sana ada SKM, di sini tidak punya, didistribusikan ulang. Di rumah sakit saudaranya, ini misal grupnya punya 4 rumah sakit, nah itu punya ada programmer, itu bisa diimpor atau saling mengerjakan proyek. Jadi data ini bisa dimanfaatkan. Itu. Slide berikutnya. Nah, kemudian dalam proses mengotomatisasi atau mendigitalkan SIM kepegawaian, di sini karena rumah sakit sudah berjalan lama, kalau rumah sakit yang baru tinggal beli aja, terus masuk gitu ya, masukkan datanya. Nah, karena rumah sakit berjalan sudah lama, kami 26 tahun umur kami, jadi kami harus memahami proses bisnis manual. Jadi kita detailkan, kebijakannya apa, SPU-nya apa. Karena kebijakan ini akan diturunkan menjadi bahasa program oleh programmernya. Jadi tidak bisa kita minta sembarangan. Dia harus berdasarkan SPU kita. Nah, kemudian proses bisnis manual ini dipetakan, kita rencanakan tujuan yang ingin kita capai. Misalnya begini. Misalnya kita ingin mengefisiensi jumlah orang. Proses di mana yang harus kita pangkas. Oh, orang-orang posisi ini akan hilang. Teman-teman ini akan kita pindahkan ke klinik baru. Ini agar dikerjakan oleh mesin. Nah, itu tujuan kita. Kemudian kita lihat lagi di proses mana. Oh, ini teman-teman ini kita mau pindah menjadi tim
pengendalian klaim. Kita minta tolong dia ngeklaim. Sekarang pekerjaan masih direkam medis. Ayo kita potong proses rekam medis, jadikan mesin, sehingga teman-teman ini bisa ngeklaim. Nah, besok klaimnya berubah menjadi e-klaim, seluruhnya bridging dengan BPJS. Teman-teman ini tentu hilang dia, pekerjaannya hilang. Kemana kita bawa? Nah, lagi kita carikan bisnis baru atau kegiatan baru yang ada kaitan dengan mutu, efisiensi, dan peningkatan pendapatan rumah sakit. Kemudian dipetakan, tujuannya sudah, dipetakan proses bisnis yang dapat dipotong menjadi mesin otomatisasi. Nah, baru kita minta ke rekanan, buatkan saya modul, buatkan saya software, database, dan seterusnya. Kita coba trial, baru sukses. Jadi, kebijakannya dibuat, tujuan-tujuannya ditetapkan, saya mau seperti ini, kemudian kita minta tolong programmernya buat. Nah, syukur-syukur kalau punya programmer sendiri di rumah sakit, kalau misalnya enggak, ya kebijakan ini dijelaskan ke programmer untuk jadi programnya. Alur datanya jelas. Nah, kemudian setelah pada saat diskusi dan programmer ini, kita sampaikan jenis informasi ini yang kami butuhkan. Grafik-grafik seperti ini, analisa-analisa seperti ini yang kami butuhkan. Tolong dibuatkan ya di dalam fiturnya. Gitu. Tinggal klik aja sudah muncul informasi yang dibutuhkan. Nah, kemudian sudah dibuatkan itu oleh programmer. Kemudian kita masuk ke internal kita, siapa petugas yang akan mengurus mulai dari menginput, mulai dari melakukan verifikasi, melihat sistem, kemudian petugas ini nanti yang akan mengawal perpindahan proses manual ke otomatis. Nah, berapa orang petugas yang dibutuhkan untuk itu misalnya. The spek karyawannya apa? Misalnya programmer atau cukup diploma seperti S1 atau diploma gitu. Nah, kemudian di mana kita naruh database ini? Misalnya di server internal, apakah kuat servernya? Perlu beli server baru atau kita beli cloud server. Terus kemudian ini dibuat desktop atau web base. Jadi kalau misalnya kami sekarang sedang bergerak ke web base karena kedepannya semua bergerak ke web base. Pelan-pelan dipindah modulnya ke dalam web base. Nah, kemudian etika dan rahasia ini jadi contohnya siapa saja yang boleh mengakses. Dibuatkan SK direktur, hanya orang-orang ini yang boleh mengakses data, melakukan pengubahan, kemudian diprotek, dilindungi. Sehingga tidak semua karyawan bisa mengakses. Kalau karyawan data pribadi, dia boleh mengubah data pribadi. Data yang lain, bagian SDM. Seperti itu. Atau data yang lain hanya boleh direktur. Otorisasinya itu ditetapkan. Sehingga kerahasiaan dan etikanya bisa kita jalankan. Nah, slide berikutnya. Nah, demikian kurang lebih teman-teman, saya berbagi dari pengalaman selama ini di rumah sakit dalam proses otomatisasi pengelolaan data kepegawaian. Jadi, sangat penting dibantu oleh mesin, SIM kepegawaian atau SIM Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Rumah Sakit, SIM RS kepegawaian gitu misalnya. Atau di penggajian saja misalnya payroll, SIM payroll atau SIM diklat. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan rumah sakit masing-masing. Bisa beli sendiri, bisa buat sendiri, bisa beli yang sudah jadi. Tentu kalau buat sendiri akan mengadop budaya kita. Tapi kalau beli, kita yang mengadopsi budaya dari SIM yang dimiliki oleh vendor. Nah, demikian dari saya. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jordan. Iya, baik. Terima kasih Dr. Oka atas materi yang telah disampaikan. Nah, Bapak Ibu, dari materi yang telah disampaikan oleh Dr. Oka, di sini kita mengetahui Bapak Ibu bahwa integrasi data dan juga otomatisasi itu dapat mempermudah pekerjaan kita dan lebih efisien juga Bapak Ibu. Nah, pada contoh kasus yang diberikan ini adalah di bidang SDM pada sebuah rumah sakit. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kami juga memiliki video referensi terkait materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Oka. Nah, mungkin untuk panitia, untuk videonya bisa diputarkan ya. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Penting untuk memberi bantuan kesehatan kepada masyarakat dalam usaha penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Manajemen rumah sakit perlu didukung
oleh pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien. SDM menjadi tombak untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang excellent, seperti petugas pemelihara gedung, perawat, tenaga kesehatan, dokter, dan tenaga pendukung lainnya. Pengelolaan SDM di rumah sakit pun menjadi tantangan tersendiri jika harus dilakukan dengan manual dan tidak terintegrasi. Masalah-masalah umum seperti data yang tidak akurat, lamanya penerbitan laporan keseluruhan, sulitnya memonitoring pegawai secara real-time, dan masalah lainnya yang muncul di pengelolaan SDM rumah sakit. Oleh karena itu, tentulah pengelolaan data yang efektif dan efisien sangat diperlukan di rumah sakit. Aplikasi presensi pegawai berbasis cloud menjadi salah satu produk yang dapat diandalkan untuk pengelolaan pegawai dan integrasi data di era perkembangan teknologi sekarang ini. Aplikasi presensi tipe ini juga bisa menjadi solusi yang mudah digunakan oleh tenaga HRD, praktis untuk karyawan, dan dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Smart Present menjadi salah satu dari solusi pilihan terbaik untuk pengelolaan karyawan di era modern ini. Aplikasi Smart Present terdiri dari AMP, Employee, dan DCAP, Data Capture. Dan keduanya adalah aplikasi terpisah yang pengaturan, penggunaan, dan pengelolaannya dapat dilakukan via web atau mobile dashboard. Di dalamnya data penting pegawai dapat tersimpan dan saling terintegrasi. Smart Present dengan segudang fitur unggulannya tidak hanya membantu proses pengelolaan kehadiran karyawan dengan sistem presensi dengan menggunakan deteksi wajah dan ekspresi, tapi juga dapat diandalkan untuk melakukan pengaturan jadwal kerja baik penuh dan paruh waktu, GPS restriction untuk pengawasan lokasi kerja karyawan, fitur pelaporan to-do untuk pemantauan pekerjaan pegawai, hingga pengelolaan pengajuan cuti karyawan. Semua data yang terkumpul akan diolah di Smart Present sehingga penarikan pelaporan yang dibutuhkan SDM rumah sakit untuk pengambilan keputusan menjadi lebih mudah. Bentuk laporan pun tersedia dalam berbagai format yang dapat dipilih, yang dapat disesuaikan dengan KPI yang dibutuhkan di rumah sakit. Smart Present telah dipercaya oleh rumah sakit yang ada di Indonesia untuk membantu mewujudkan sistem data terintegrasi untuk pengelolaan SDM di rumah sakit. SDM jadi sejahtera, pelayanan rumah sakit pun jadi maksimal dengan Smart Present. Mari bersama-sama kelola data terintegrasi dengan Smart Present sekarang. Iya. Baik, Bapak Ibu, barusan sudah disampaikan sedikit informasi yang pastinya juga dapat memberikan manfaat ya untuk Bapak Ibu peserta sekalian. Dan sekarang kita akan membuka sesi Q&A Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang tadi sudah mendapatkan materi yang disampaikan oleh Dr. Oka dan sudah mulai penasaran nih, ya, ada banyak pertanyaan yang timbul nih dari materi yang telah diberikan. Nah, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa Bapak Ibu sampaikan melalui kolom chat box Bapak Ibu. Nah, jadi untuk formatnya sendiri nanti dari panitia akan mengirimkan contoh formatnya melalui kolom chat box juga Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, sembari kita menunggu pertanyaan yang masuk pada kolom chat box, nah akan ada materi yang kedua Bapak Ibu yang akan disampaikan oleh Bapak Dehni Fahrudin SKM. Nah, beliau pada kesempatan kali ini akan sharing session Bapak Ibu mengenai pengelolaan SDM pada RSKO Jakarta. Nah, untuk waktu dan tempat Bapak Dehni kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Jordan. Baik, kita mulai ya mungkin untuk sharing session ya tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Oka maupun dari materi dari Bima Sakti Altera ya tentang keterkaitan antara pentingnya integrasi data. Nah, kami di sini adalah kesempatannya untuk sharing bagaimana sih pengalaman atau di lapangan yang terkait khususnya tentang kehadiran kerja ya, kehadiran atau presensi nih di rumah sakit. Oke, mungkin next ya, Mas. Nah, ini mungkin sekilas aja tentang absensi atau presensi sih. Kalau kecil kita dulu kita sering dibilang tuh, udah absen belum? Jangan lupa absen ya. Nah, itu ternyata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu absensi itu tidak hadiran. Nah, presensi itu adalah kehadiran.
Jadi mungkin itu terbawa ya dari masa kanak-kanak, jangan lupa absen. Akhirnya sampai kerja pun jadi sering absen gitu. Candaannya begitu. Jadi pengertian kecil yang tapi mungkin dimaknai sampai ke dalam alam bawah sadar sehingga saya harus absen, saya harus tidak hadir. Gitu. Sebenarnya adalah kehadiran, harus presensi. Gitu. Nah di saat bekerja pun ternyata presensi ini di saat sekarang, bersama Dr. Okan juga menjadi salah satu perhitungan untuk kesejahteraan. Bisa dari gaji, ya kan, lembur dan sebagainya. Sehingga kalau lagi lupa absen, udah kerja, ini datang tepat waktu, pulang tepat waktu, tapi lupa presensi, nah dia bisa sering kesal. Ini adalah dia sedih banget, aduh dipotong deh gitu kan. Nah, oke, lanjut. Nah, ini fungsinya apa sih? Ini gambaran ya secara umum, baik di pemerintah atau di swasta. Sudah tahu presensi ini digunakan untuk apa sih? Jadi biasanya tergantung dari kebutuhan ya. Biasanya untuk jam kerja efektif, kemudian ada uang makan, kemudian ada uang lembur, remunerasi atau insentif kinerja, kebijakan kinerja, disiplin pegawai, ini juga menggunakan data presensi untuk pelaporan, ada permintaan data tertentu, maupun kebutuhan tertentu, atau untuk investigasi atau proses hukum, misalnya terkait dengan kehadiran kerja atau proses, misalnya ada pencurian, nah misalnya itu apakah benar pegawai ini hadir atau tidak, itu kan harus dibuktikan secara akurat gitu ya. Oke, next. Nah ini ya, mungkin gambaran umum ini di masa lalu mungkinnya, kalau zaman sekarang udah nggak ada lagi pegawai yang sakit ya terkait dengan kehadiran kerja ini. Jadi dulu kenal istilah sakitnya sakit kudis, kurang disiplin, atau AIDS, alpa, izin, dikit-dikit sakit gitu. Kemudian asma, asal ngisi absen, ucap pasi, pulang cepat padahal masih pagi, radang paru, nih rajin datang tapi pulang buru-buru, tipes, ya, titip presensi, pusing, pura-pura sakit tapi pergi refreshing. Nah ini mungkin nanti perlu dikonsulkan juga nih ke Dokter Okan ya, pegawai-pegawai yang sakit kayak gini nih. Oke, next Mas. Nah ini ke permasalahan di lapangan atau keluhan ya. Dari sisi pegawai biasanya kan terlambat, suka telat datang, pulang cepat, tidak tiba dari tempat kerja, atau sering dikenal pasukan 804 gitu ya. Lupa melakukan presensi, sering izin atau sakit tadi. Kemudian tukeran jadwal dinas tanpa izin. Nah, sebenarnya boleh, tapi harus izin gitu kan. Kemudian ada long shift atau extended shift, ini juga berkaitan dengan risiko kelelahan ya, atau juga kebutuhan hukum juga nanti. Nah, kemudian ada tidak hadir tanpa alasan yang sah atau apa. Kemudian komplain subjektif. Nah, saya merasa udah presensi, saya udah merasa gitu. Saya merasa tanpa didukung oleh datanya. Kemudian merusak alat presensi karena udah nggak nyaman nih. Jadi kelihatan banget tuh akibat sistem yang bisa pertanggungjawaban, akibatnya dia udah alatnya dirusak aja deh gitu kan. Kemudian melakukan presensi di waktu terlarang. Nah, emang ada ya kok presensi itu terlarang? Ada. Misalnya di saat dia harus melakukan kedinasan di luar kota, dia malah melakukan presensi, itu malah akan mengacaukan catatan presensi di tempat kerjanya. Kemudian yang terakhir adalah ada resistensi. Nah, ini selalu pasti ditemui, namanya ada perubahan, pasti ada sekelompok kecil yang resisten. Biasanya isu-isunya adalah ada aja alasan, atau satu lagi penyakit Charles, cari alasan ya. Jadi gimana caranya nih biar baik. Jadi misalnya itu datanya aman nggak, data-data kita, email kita segala macam itu akan beresistensi. Kemudian yang kedua dari segi jadwal kerja nih tadi adalah variasi jadwal banyak banget gitu. Jadi kalau rumah sakit itu bisa jadi jadwal antar instalasi itu berbagai macam. Jadi ada yang punya 3 shift, ada yang punya 4 shift, ada yang jam kerjanya pun untuk yang 3 shift itu juga berbeda-beda. Gitu. Ada yang mulai dari jam 11 siang sampai jam 3 sore itu misalnya. Itu kalau kita bingung juga nih, masuk ke shift apa ini. Kemudian perubahan yang mendadak juga terkait dengan misalnya dengan pandemi atau dengan alur pelayanan ya, yang berubah itu juga biasanya menimbulkan perubahan jadwal kerja yang mendadak. Dan pindah unit kerja ini juga mobilisasi pegawai, misalnya kita sih bukan menyalahkan, kita memang ini jadi masalah berarti kan. Kalau misalnya tidak didukung oleh sistem yang bagus, berarti ini akan memperlambat atau memperpanjang rantai proses bisnis kita. Kemudian dari segi datanya, ya ini biasanya data yang dihasilkan oleh program itu atau aplikasi itu belum sesuai kebutuhan ternyata, belum bisa menjawab sesuai kebutuhan semua. Kemudian ada permintaan data yang mendadak, misalnya dari stakeholder kita yang misalnya contoh kebijakan adalah setelah cuti lebaran yang panjang, itu hari pertama harus masuk. Nah, itu harus dilaporkan dalam waktu 6 jam. Nah, itu ngerekapnya kebayang kalau manual itu gimana ya, ini siapa nih yang belum datang. Tapi dengan
bantuan teknologi informasi tentu ini bisa cepat bisa tadi disampaikan ada 2 detik ya, salam 2 detik. Nah kemudian yang lainnya ini bisa dari alat presensinya biasanya terbatas dan tersentralisasi. Biasanya kalau handkey atau apapun itu yang biometrik ya, itu potensinya adalah di masa pandemi itu bisa menimbulkan kerumunan, kemudian antrian, transmisi kontak, ya, kebayang deh itu di rumah sakit satu tangan ke tangan yang lain bisa cepat sekali. Kemudian terkait perubahan sistem juga, perubahan sistem saat kerja, kemudian diharuskan untuk work from home. Jadi walaupun kami di rumah sakit ya tetap dua-duanya WFH, work from hospital dan work from home, jadi sama-sama WFH ya. Kemudian pegawai itu nggak bisa presensi, jadi sekaligus memonitor data presensi secara mandiri. Ini juga menjadi keluhan. Jadi pada saat-saat waktu tertentu, misalnya awal bulan, itu akan SDM biasanya akan penuh oleh orang yang mengecek presensinya berapa, ini saya berapa, ini saya masuk ke detek nggak gitu kan. Nah kemudian berikutnya adalah rentan kecurangan. Jadi beberapa teknologi mungkin yang dulu ya, misalnya titip absen tadi ya, bisa diakali lah, tanda kutip seperti itu. Kemudian integrasi data juga belum optimal antara kebutuhan data yang dibutuhkan, ini masih harus diolah kembali, itu menambah rantai proses bisnis. Kemudian adanya perubahan regulasi dan keterbatasan jenis aplikasi. Nah ini biasanya juga masalah klasik. Jadi di awal dia cocok, tapi kemudian ada perubahan regulasi, ternyata nggak bisa nih, harus tambah fitur lagi dan sebagainya dan sebagainya. Misalnya dari perubahan kalau di kami ada PP disiplin ya, yang semula 5 hari kena hukuman disiplin, tanggal 53, ternyata sekarang berubah menjadi 3 hari. Ini kan mesti diatur parameter ulang di aplikasinya. Next. Nah, jadi untuk itu dibutuhkan sistem informasi manajemen, yang salah satunya itu tentang termasuk data presensi adalah harus memenuhi indikator yang baik ya, yang kalau di salah satunya itu bukan 2006 adalah PISIS, yaitu dari segi performance-nya, informasi atau datanya, dari segi aspek ekonomi, kemudian dari aspek kontrol atau security-nya, efisiensi, kemudian aspek layanan atau services-nya gitu. Next. Nah, apa sih yang dibutuhkan sekarang untuk untuk memulainya? Gimana sih gitu kan? Yang pertama, yang paling kanan nomor 1, kayak bahasa Arab ya, dari kanan ke kiri. Memang ini sengaja, nanti nomor 1 itu adalah perubahan mindset dulu nih. Ini juga sering menjadi kendala utama. Jadi kehadiran pegawai itu sering dianggap masih menjadi tanggung jawab SDM. Padahal pada prinsipnya kehadiran kerja pegawai itu adalah tanggung jawab atasan langsung. Kalau di kami kurang lebih gitu ya. Saya rasa teman-teman di tempat lain juga sama ya. Nah ini SDM itu bertugas untuk memfasilitasi dan mengkoordinir. Hal ini pun sesuai dengan regulasi yang ada ya, dengan disiplin pegawai. Kemudian setelah itu mindset-nya berubah, kemudian diperlukan komitmen dari pucuk pimpinan sampai kepala kerja, kemudian operatornya, kemudian seluruh pegawai, dan kalau memang menggunakan penyedia adalah penyedianya. Jadi semua harus komit untuk kalau mau berubah, itu perubahan. Kemudian yang ketiga adalah sarpas. Yang sarpas yang dibutuhkan misalnya untuk smart design misalnya adalah gadget ya. Ini juga tablet gitu, kemudian breaker, supply listrik, jaringan internet, ini sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian ada CCTV. Bahwa CCTV buat apa ya? Nah, CCTV ini untuk pemantauan keamanan alatnya, kemudian penggunaan alatnya juga. Jadi alat itu kalau sudah terpasang juga perlu CCTV. Karena bisa jadi tadi untuk yang subjektif, misalnya saya merasa, nah kalau ada rekaman CCTV-nya bisa dicek deh, gitu. Atau yang yang presensinya tidak lengkap, misalnya baru pencet tertentu, tiba-tiba dia udah pergi, ternyata pasti cek CCTV, kamu belum lengkap, jadi nggak terdetek nih. Kemudian yang berikutnya adalah tentu SDM ya, SDM yang kompeten dari internal rumah sakit maupun dari sistem support officer dari penyedianya, ini juga mesti terjalin kompetensi yang baik maupun komunikasi dan koordinasi, karena masalah presensi ini 24 jam kalau rumah sakit itu terkait dengan shift-nya. Gitu. Kemudian yang kelima, perlu manajemen risiko dan SOP. Jadi kalau terjadi prediksi masalah-masalah apa yang mungkin terjadi, kemudian rencana pengendaliannya seperti apa. Misalnya alat tabletnya 1, kemudian kita sediakan 1 lagi di security misalnya, seperti itu, atau disediakan juga
satu buah handphone yang dititip di unit kerja yang shift-nya 24 jam. Misalnya seperti itu, jika terjadi kerusakan pada gadget tersebut yang utama. Meskipun kita sudah sarankan untuk menginstal di handphone masing-masing. Pasti ada aja yang tidak mau untuk menginstal di handphone masing-masing. Tapi harus kita layani. Kemudian yang terakhir adalah ketersediaan anggaran. Ketersediaan anggaran ini juga pasti penting ya, gitu. Kalau tanpa 1, 2, 3, 4, 5, tanpa nomor 6 itu juga nggak bisa jalan. Tapi bukan yang utama, tapi penting. Oke, next. Nah, tahapannya seperti apa sih untuk memulainya? Ini nih. Jadi yang pertama adalah kita mesti penyusunan kerangka acuan kerja ya, atau apa sih kebutuhan kita? Kita mesti identifikasi tadi juga proses bisnis kita seperti apa. Ada yang mau diefisienkan atau tidak. Setelah itu baru outputnya yang dibutuhkan apa sih? Untuk apa sih? Seperti apa gambaran datanya? Itu harus jelas dulu tuh. Nah, kemudian setelah itu jelas, baru masuk, kalau misalnya melalui media, kita di pemerintahan itu akan melalui tahap yang namanya pengadaan barang jasa. Jadi mulai penyusunan spesifikasi teknis, kemudian harga perkiraannya, dan kontraknya. Termasuk di dalamnya ini yang tadi isu tadi adalah keamanan data, ini juga penting, juga isu yang penting. Sampai dengan penandatanganan kontrak, ini proses PBJ-nya. Kemudian setelah dapat penyedia, kita melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis. Setelah melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis, kemudian kita yang tahap 3 adalah bimbingan teknis kepada para pengelola ya ibaratnya. Kemudian yang keempat ini sosialisasi kepada seluruh pegawai. Yang tahap kelima uji coba, setelah beberapa waktu kita evaluasi bagaimana hasilnya, ada kendala atau tidak, bagaimana proses koordinasi antara operator gitu kan, dan terakhir adalah kalau sudah oke, baru kita kick off untuk pelaksanaan. Kurang lebih demikian gambaran untuk tahapan-tahapan untuk start presensi. Next. Nah, dari keuntungannya antara lain ya pasti kita lebih cepat dan bisa mereduksi waste ya dari value stream profit kita. Kemudian berbagai macam variatif feature ya tadi geotagging, nah customized menu, real time data preferensi dan sebagainya. Intinya misalnya di kami sebagai Badan Layanan Umum, kami juga punya 2 induk sebenarnya dari Kementerian Kesehatan dan satu lagi dari Kementerian Keuangan. Salah satu indikator kinerja dari PKBLU adalah mengintegrasikan antara sistem presensi yang berbasis geotagging dengan performa atau penilaian kinerja pegawai. Nah, ini juga salah satu contoh tuntutan stakeholder yang terkait dengan presensi. Jadi memang cukup serius karena dijadikan indikator kinerja dari Kementerian Keuangan. Kemudian hasil datanya relatif akurat, bisa dipertanggungjawabkan, error rate yang rendah ya. Next. Nah ini terkait ini sekilas mungkin tentang flexi time. Jadi intinya kita perlu menyiapkan sampai detail tentang flexi time. Flexi time ini maksudnya adalah allowance waktu keterlambatan antara 7.30 sampai jam 8, tapi khusus administrasi. Jadi kalau shift kan nggak boleh terlambat, malah dia harus datang lebih cepat gitu. Jadi allowance keterlambatan yang bisa diganti. Jadi ini mesti detail dari jam 7.30 sampai jam 8. Konsekuensinya mengganti setelah jam kerja berakhir. Jadi jam 16 kalau misalnya dia terlambat datang 7.45, berarti dia masih mengganti minimal selama 15 menit. Jadi pulang minimal jam 16.15. Kurang lebih seperti itu, kita perlu atur ini. Termasuk juga yang hanya melakukan absen sekali, gitu kan? Kita bagaimana ngaturnya? Absen sekali di saat datang, absen sekali hanya di saat dia pulang. Ini harus ditentukan. Gitu. Karena tadi mesinnya akan menerjemahkan ini menjadi bahasa otomasi di aplikasi. Kalau kita tidak punya detail ini, maka nanti akan bingung ngitungnya si software development-nya. Nah, itu kan kami juga punya pengalaman untuk membangun sistem ini bersama-sama ya beberapa waktu lalu. Next. Nah ini contoh misalnya kami data sharing aja, misalnya untuk jenis data yang kami share di tiap bulan untuk pegawai, karena sekali lagi sebagus apapun data presensi, data is only data, tetap memerlukan konfirmasi atau pertanggungjawaban dari atasan. Ini kami data ini misalnya kami kirimkan ke para atasan langsung untuk diverifikasi kembali, gitu. Karena untuk meningkatkan 804 dan sebagainya. Gitu. Jadi ada jenis shift, kemudian ada ID, jadwal hari kerja individu, realisasi hari kerjanya berapa terhadap kewajibannya, kemudian untuk perhitungan uang makan, kemudian presentasi jam kerjanya di bulan itu berapa persen, kemudian
Terkait remunerasi, kalau di kami ini data kehadiran ini digunakan pada dua tahap, yaitu tahap pengurang karena keterlambatan dan pulang cepat, begitupun tahap pengurang remunerasi dari ketidakhadiran tanpa alasan yang sah. Sehingga bisa kelihatan jumlah potongannya, dia udah tahu tuh di akhir bulan, oh saya memang sekian persennya dipotong, misalnya 1,38%, dipotong sampai 8,75%. Dan datanya pun mereka bisa akses, benar nggak sih saya terlambat sekian, benar nggak kategori sekian-sekian. Dan ini yang terakhir, jumlah ketidakhadiran tanpa alasan yang sah. Nah ini, kolom terakhir ini adalah untuk proses disiplin, misalnya tadi PP 94 2021 bahwa bila pegawai minimal sudah 3 hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah karena akumulasi keterlambatan maupun tidak tanpa alasan yang sah, maka bisa diproses untuk proses pemeriksaan terkait dengan disiplin. Next. Nah, ke depan ini harapannya kita adalah further integrated development-nya dari segi pengelolaan SDM menggunakan konsep human capital. Jadi harapannya adalah dari mulai tahap rekrutmen, kemudian organizational development, ini bagaimana organisasinya ke depan ke arah mana, SDM itu mengikuti. Jadi nggak terbalik, SDM-nya dulu baru kerjanya dibuat, atau itu kan kebalik. Jadi sebenarnya organisasi mau kemana, baru SDM-nya mengikuti. Kemudian dari segi aspek human resources, nah human resources sekarang jadi bagian dari human capital ya. Jadi perbedaannya kalau saya simpulkan, human resources itu kan menganggap SDM itu sebagai sumber daya yang akan habis. Tapi kalau human capital ini sebagai aset, asetnya harus meningkat terus gitu. Dan kita berinvestasi gitu. Jadi jangan sampai dia ini kita kehilangan aset gitu. Kemudian ada yang berikutnya adalah employee self service. Jadi bagaimana menciptakan sistem swalayan karyawan. Jadi fitur-fitur yang bisa dilakukan mandiri oleh pegawai ini juga akan memangkas proses bisnis kita di SDM gitu. Kemudian terkait juga dengan jelas gaji dan tunjangan ya. Kemudian dari segi manajemen waktu ya tadi jadwal kerja. Kemudian konsep learning, ini juga pembelajaran bagaimana kita meminimalkan sekarang diklat kita lebih ke arah coaching, mentoring gitu. Jadi mengurangi diklat yang klasikal gitu kan. Dengan bahasa di pemerintah juga mengembangkan corporate university. Jadi satu unit kerja itu bisa sebagai university. Jadi unit kerja yang membutuhkan materi tentang ini bisa belajar kayak unit ini gitu. Jadi tidak harus dengan narasumber atau dari luar ya, dari luar. Kemudian integrasi dari segi aspek kesehatan dan keamanan kerja. Nah, karena dia sebagai aset, makanya kita harus memperhatikan nih, termasuk potensi-potensi resiko kesehatan pegawai-pegawai itu. Misalnya dari yang sangat kurus atau misalnya udah mulai overweight ya. Nah, itu harus kita treatment gitu loh dengan permasalahan keluarga dan sebagainya. Itu dari segi aspek risiko kita sudah harus bisa memonitor mereka gitu. Jangan sampai kita sudah investasikan aset banyak ternyata dia meninggal atau misalnya dia meninggal misalnya gitu ya. Karena penyakit yang degeneratif gitu misalnya kayak jantung, diabetes dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah integrasi dari performa manajemen, ini juga penting agar tercipta sistem yang adil dan fair ya dalam penilaian kinerja, karena berhubungan dulu nanti dengan kesejahteraannya atau kompensasinya atau remunerasinya gitu. Dan memastikan bahwa cascading antara indikator kinerja unit atau rumah sakitnya itu bisa nyambung dengan sampai ke individu, pastikan gitu, jangan sampai ada yang tidak mendukung. Apalagi sekarang pemerintah sudah menerapkan logic model ya dalam menyusun performa manajemen. Kemudian terakhir adalah talent management. Jadi di sini adalah sistem manajemen talenta, bagaimana kita menyiapkan rencana suksesi atau pengganti para pimpinan saat ini. Jadi dari sekarang sudah dipersiapkan, sudah dicetak, dipilih, dibina, kemudian dikembangkan, sehingga mereka merasa saya bisa berkembang di sini dan pola karir saya jelas, kalau kinerja saya baik. Itu sih harapannya dari segi ke depan, harapannya adalah integrasi pengelolaan dari segi human capital ini. Next. Ya, itu mungkin yang bisa kami sharing ya terkait dengan webinar kali ini. Kami kembalikan ke Bli Jordan. Siap. Baik, terima kasih Pak Denny atas sharing session yang sudah disampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu dari
sharing sessionnya Pak Denny sendiri, beliau menjelaskan kepada kita apa saja sih permasalahan-permasalahan yang biasanya terjadi pada bagian SDM dan manfaat ketika integrasi data itu sudah berjalan dengan baik pada bidang SDM di rumah sakit. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi yang berikutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Oka dan Pak Denny atas materinya. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaannya di kolom chat. Nah, kolom chat itu nanti Bapak Ibu bisa ada di bagian bawah dari layar Bapak Ibu. Gitu. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, waktu dan tempatnya sudah dipersilakan. Jadi nanti kita akan tanya-tanya kembali kepada narasumber-narasumber kita. Nah, baik Bapak Ibu, kita sekarang akan masuk ke sesi yang selanjutnya. Jadi di sini kita akan pengundian voucher Bapak Ibu. Nah, untuk sesi yang pertama kita akan mengundi 2 voucher dulu nih Bapak Ibu. Nah, untuk panitia silakan di share screen. Oke. Baik Bapak Ibu, tanpa menunggu lama lagi langsung kita spin ya Bapak Ibu ya. Oke, di spin. Stop. Oke, selamat kepada Imade Karmawan Putra yang telah memenangkan voucher yang pertama. Oke, kita langsung lanjut aja ke voucher yang kedua. Stop. Iya, baik. Selamat kepada Syarif Muhammad yang telah memenangkan voucher yang kedua. Nah, baik, selamat untuk Bapak Ibu yang telah memenangkan voucher. Nah, nantinya setelah webinar ini akan kami kirimkan ya Bapak Ibu ya untuk vouchernya. Nah, nanti dari panitia akan menghubungi Bapak Ibu. Begitu. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi Q&A. Nah, jadi di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan melalui kolom chat box ya Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk yang pertama ini saya sudah diinfokan oleh panitia. Nah, ini ada pertanyaan dari Elisa, RS Ortopedi dan Traumatologi. Nah, pertanyaannya, izin bertanya Bapak, untuk pengajuan lembur, rekan-rekan apakah langsung mengisi di sistem atau tetap menggunakan form? Jika ada pergantian jadwal mendadak, bagaimana ya cara memperbaikinya di sistem? Nah, mungkin untuk ini, untuk Pak Denny bisa dibantu untuk menjawab, Pak. Ya, mungkin untuk yang pertama terkait lembur ya. Lembur ini kan prinsipnya kalau di kami secara umum itu perintah kerja lembur, artinya ini harus ada surat perintahnya. Kalau memang surat perintah kerja lemburnya dan jadwal lemburnya sudah ada, itu kan kami input di aplikasi ya, atau diinput oleh operator di unit kerja itu. Jadi nanti otomatis akan terdeteksi jam kerjanya. Tapi kalau untuk proses pengajuan lemburnya, itu memang masih sementara ini masih manual proses bisnis untuk pengajuan izin lemburnya. Kemudian untuk pengaturan jadwal juga demikian. Jadi sebenarnya kalau untuk jadwal keadaan kerja, karena kami juga menyadari bahwa dinamika di lapangan itu sangat bervariasi ya. Misalnya kemarin terkait dengan pandemi banyak yang isoman segala macam gitu kan, harus layanan harus berjalan. Maka operator-operator atau admin-admin di tingkat unit kerja ini perannya di situ. Jadi dia memberikan izin atau merubah jadwalnya bisa mandiri. Jadi langsung dirubah di situ di aplikasinya dengan otorisasi dia di tingkat user, maka otomatis akan berubah sehingga bisa langsung terdeteksi kehadiran kerja pegawai perubahan. Mungkin itu, Bli Jordan. Iya, baik. Terima kasih Pak Denny atas tanggapannya. Nah, mungkin untuk kita ada informasi tambahan sedikit mengenai ini, mungkin dari Bapak Diki. Kami persilakan Pak untuk menanggapi pertanyaannya. Oke, selamat pagi. Kalau untuk pertanyaannya, kalau tidak salah tentang ya, jika ada
perubahan jadwal mendadak terutama masalah. Oke, kalau untuk kalau dari sistem Smart Presence sendiri, jika ada perubahan data secara mendadak, sebenarnya bisa dilakukan segera di sistem. Jadi gampangnya tinggal diganti aja jadwalnya. Jadi setelah ada penggantian jadwal, di sistem ada yang namanya posting data untuk memperbaiki laporan yang sudah dibuat oleh sistem sebelumnya. Jadi misalnya jadwalnya itu yang diubah adalah yang hari kemarin nih, dari jadwal pagi menjadi jadwal malam. Nah, itu tinggal diubah aja di sistem, lalu posting data untuk memperbaiki laporan yang salah kemarin. Kira-kira seperti itu sih itu pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Diki untuk informasi tambahannya. Nah, untuk pertanyaan yang berikutnya Bapak Ibu, mungkin kita coba dari raise hand ya Bapak Ibu. Kita menggunakan metode raise hand. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan sekarang Bapak Ibu untuk menggunakan raise hand. Nah, raise hand sendiri ini ada pada bagian reaction Bapak Ibu di tengah bawah layar Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu yang sudah penasaran atau ingin bertanya langsung nih kepada narasumber kita ataupun tentang Smart Presence, kami persilakan Bapak Ibu. Oke, ayo Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ditanyain. Kalau mau langsung kita bisa langsung di raise hand saja. Oke, nah atau kalau memang tidak ada, kita langsung coba melalui yang dari chatbox saja ya Bapak Ibu ya. Nah, baik, mungkin sebelum saya pilih dari chatbox Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan ya Bapak Ibu ya, entah melalui kolom chatbox ataupun dengan raise hand. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ini pertanyaannya adalah apa bisa dan memungkinkan di suatu instansi untuk menekan biaya tinggi dari SDM dengan mengurangi jumlah pegawai dan diganti dengan sistem terintegrasi. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang ini saya berikan kepada Dr. Oka ya, Dok ya, untuk memberikan tanggapannya, Dok. Oke, terima kasih. Jadi misalnya contoh sederhana itu kegiatan di rekam medis. Rekam medis itu kalau rumah sakit berjalan sudah lama, sudah lebih misalnya dari 5 tahun umur rumah sakit, itu sudah ada kegiatan retensi pemusnahan. Jadi filenya didigitasi, disimpan dalam bentuk digital, kemudian dimusnahkan, kertasnya dimusnahkan. Nah itu kalau misalnya rumah sakitnya sudah tua, ini proyeknya kan bergulir tiap hari ada proyek ini. Nah kemudian proses contoh otomatisasi dengan mesin ini kita dengan rekam medik elektronik itu menghapus kegiatan retensi pemusnahan karena sudah langsung di dalam rekam medik elektronik. Nah itu sekarang pekerjaan dari pegawai filing, distribusi, assembling itu hilang. Jadi sekian orang hilang. Mungkin sampai 11-12 orang akan hilang pekerjaan itu. Kalau rumah sakitnya dengan volumenya sangat tinggi, mungkin sampai 20 orang hilang petugasnya, termasuk kegiatan retensi pemusnahan yang rutin dikerjakan tiap hari. Itu contohnya. Kemudian kalau di pekerjaan misalnya pekerjaan di administrasi kepegawaian. Dengan karyawan yang banyak, misalnya 500 sampai 600 orang itu, kita butuh banyak orang mengerjakan proses manual. Nah, dengan mesin SIM kepegawaian, SIM RS kepegawaian ini, itu yang dibutuhkan cuma petugas verifikasi. Karena dominannya yang mengerjakan adalah mesin, seperti itu.
Nah, kalau misalnya gaji UMK-nya 2,8 gitu atau 2,5 kita bilang biar gampang itu, kalau hilang 4 orang itu per bulan bisa hemat 10 juta. Belum UMK-nya, belum biaya pensiunnya, jaminan kesehatan, belum untuk uang apa namanya hari raya dan seterusnya. Nah, itu secara tahunan berhemat, biaya kepegawaian di sana berhemat. Itu sangat banyak contoh jumlah orang bisa digantikan dengan mesin, sangat banyak di rumah sakit. Kecuali asuhan keperawatan ya, asuhan keperawatan, petugas kebersihan, linen, CSSD itu enggak bisa kan karena ada kegiatan alat. Tapi banyak proses administrasi di bidang keuangan, kepegawaian, BPJS, pelayanan BPJS kesehatan itu bisa diganti dengan mesin. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Dokter Oka atas jawabannya. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang berikutnya nih Bapak Ibu, ini saya lihat tadi ada dari Ibu Elisa ya. Tadi saya lihat Ibu Elisa tadi raise hand. Elisa tadi raise hand. Mungkin Ibu Elisa dipersilakan Ibu untuk mengaktifkan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaannya Ibu. Halo Ibu Elisa, apakah ini? Oke, mungkin dicoba kembali Ibu, mungkin minta tolong untuk rekan-rekan panitia. Oh iya, baik Ya, sudah. baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Suara saya sudah terdengar nih? Sangat jelas Bu, sangat Ya, jelas. baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Elisa dari Rumah Sakit Ortopedi dan Traumatologi Surabaya. Ini kebetulan tadi saya masuknya terlambat sih memang, mohon maaf. Tapi ada beberapa pertanyaan. Ini kebetulan kami juga sedang mengembangkan sistem SDM di rumah sakit kami. Nah, tadi dijelaskan ada di video itu, ini sistemnya berbasis cloud, betul ya? Betul ya? Iya Ibu, iya. 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 Bisa dijelaskan nggak Pak ya, itu cloud ini maksudnya gimana? Jadi apakah nanti yang hanya bisa mengakses atau mengakses cloud-nya itu hanya HCM aja atau dari IT juga bisa mengakses? Lalu kemudian tentang yang tadi perubahan jadwal itu, apakah butuh sinkronisasi secara berulang ya Pak ya, kalau untuk di sistem Smart Presence ini? Itu aja dulu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, ya. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Nah, untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Elisa, saya persilakan kembali Bapak Diki untuk memberikan tanggapannya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Diki. Oke, terima kasih. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit untuk cloud systemnya. Nah, untuk cloud system sendiri, kalau di Indonesia kan gampangnya itu jadi komputasi awan, di mana semua data itu akan tersimpan di satu pusat, yang kita bilangnya itu cloud computing, kemudian nanti akan bisa diakses oleh semua orang yang memiliki akses ke sana. Misalnya admin utama atau kepala ruangan, kalau misalnya diberikan akses juga, dan juga untuk para pegawai ketika melakukan absensi. Jadi ketika mereka absen, datanya akan terkirim ke cloud servernya. Jadi dengan adanya cloud server ini diharapkan tidak ada namanya dualitas data. Jadi ketika yang satu absennya di sini, satunya absen di tempat lain, jamnya berbeda, kemudian jadi bingung sendiri karena ada dua absensi, jadi yang mana yang dipakai. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk penyimpanannya karena memang di satu sumber yang sama, jadi kalau orang lihat datanya itu nggak mungkin hasilnya berbeda karena dari satu sumber. Kira-kira untuk cloud computingnya seperti itu. Nah, untuk sinkronisasinya sendiri, saya rasa sinkronisasinya hanya ada di ketika pegawainya melakukan absen. Jadi waktu pegawainya absen, datanya akan terkirim ke server cloud. Nah, di cloud sendiri dia akan memproses untuk menjadikan
laporan yang bisa kita gunakan nanti. Kira-kira seperti itu, apa itu cukup menjawab? Oke, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Berarti untuk sinkronisasi ini hanya satu kali ya, maksudnya ketika nanti misalnya ada jadwal yang perubahan mendadak begitu, kita tidak perlu sinkronisasi satu persatu per nama gitu, nggak perlu ya berarti kalau dengan sistem ini? Ya, jadi kalau ada perubahan jadwal bisa dilakukan satu kali di satu tempat itu. Jadi misalnya jadwal 1 bulan, ya, jadi di dashboard, kita sebutnya dashboard ya untuk melakukan perubahan di sisi admin. Nah, dilakukan sekali di sana, nanti datanya di pusat itu akan berubah menyesuaikan dengan data yang diupdate tadi. Baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Ya, terima kasih juga. Iya, baik. Terima kasih Pak Diki atas tanggapannya dan terima kasih juga kepada Ibu Elisa ya yang telah menyampaikan pertanyaannya barusan. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali lagi Bapak Ibu untuk Bapak Ibu peserta jangan lupa untuk mengisi feedback form yang telah disampaikan atau dikirimkan linknya melalui chatbox ya Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti akan dikirimkan kembali untuk link formulirnya. Nah, selain feedback form ini dapat memberikan feedback kepada kami, nah feedback form ini nantinya juga akan digunakan sebagai absensi Bapak Ibu kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan registrasi supaya nanti dapat kami kirimkan untuk sertifikat webinarnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan lanjut saja ke sesi yang berikutnya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada sesi pengundian voucher dan door prize Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita akan mengundi 3 voucher terakhir Bapak Ibu yang kami sediakan pada webinar kita di hari ini. Nah, mungkin untuk panitia bisa dimunculkan aplikasinya. Ya, baik. Mungkin langsung saja kita spin ya Bapak Ibu ya. Oke, kita spin. Ya, selamat kepada Agustina Puji Lestari telah memenangkan voucher yang keempat. Yang ketiga maksud saya. Oke, kita lanjut untuk yang voucher yang keempat. Oke, selamat kepada Rinando Algamar telah memenangkan voucher kita yang keempat. Oke, untuk yang voucher terakhir, voucher yang kelima. Iya, baik kami ucapkan selamat kepada M. Arif Jazuli telah memenangkan voucher kita yang terakhir yaitu voucher yang kelima. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk kepada pengumuman untuk pemenang door prize-nya Bapak Ibu. Nah, saya ingatkan sekali lagi untuk door prize-nya sendiri ini adalah berupa 1 buah smartwatch. Nah, pemenang smartwatch ini adalah peserta yang telah memberikan pertanyaan terbaik yang dipilih oleh panitia. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, di sini saya ucapkan selamat kepada Bapak Lukman dari RSSA Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dengan pertanyaan, apa bisa dan memungkinkan di suatu instansi untuk menekan biaya tinggi dari SDM dengan mengurangi jumlah pegawai diganti dengan sistem otomatisasi terintegrasi. Baik, selamat kepada Pak Lukman. Nah, nanti akan kita hubungi ya Pak ya setelah webinar untuk pengiriman hadiah smartwatch-nya. Nah, baik Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Saya ingatkan juga untuk mengisi feedback form ya Bapak Ibu ya, supaya nanti kita juga mendapatkan masukan nih dari Bapak Ibu, kira-kira dari Bapak Ibu peserta memerlukan webinar dengan materi atau tema seperti apa ya, supaya kita juga bisa siapkan Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, karena kita sudah berada di penghujung acara, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu peserta pada kegiatan webinar kita di hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Dr. Oka dan Bapak Denny selaku narasumber-narasumber hebat kita pada webinar kita di hari ini. Kami juga mengucapkan permintaan maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Dan akhir kata, saya Jordan Renaldoki
dan seluruh panitia yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.